halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Kembali saya mengundang Om Yohan Narot. sama. Jadi ini ketiga kalinya ya Pak ya. Ya ketiga. Ya, ya. Nah, kenapa kok saya mengundang kembali Om Yohan ini? Ya karena akhir-akhir ini saya melihat bahwa aktivitas beliau unik ya, ya. Jadi unik atau aneh ya? Enggak aneh sih. Bukan aneh. Enggak, saya tidak melihatnya aneh. Tapi aktivitas beliau ini sekarang ini sudah mengarah ke sesuatu yang tadinya itu agak dicemooh, ya kan. Tapi nanti saya yakin lambat laun akan masyarakat dunia cycling ini akan menerima, ya. Karena di Barat itu sudah jadi hal umum. Iya. Hal umum. Kalau di Eropa itu ya, apa sih yang saya bicarakan sekarang ini? E-bike, ya, e-bike. Jangan disalahartikan e-bike dengan sepeda yang digas bisa jalan loh ya. Betul itu. Bukan. Ya, karena dulu sebelum pandemi kalau nggak salah saya pernah membuat satu episode di mana sepeda itu ditancepin motor. Oh ya. Tapi bisa digas. Jadi nggak di pedal tuh bisa jalan sendiri. Pakai mungkin zaman dulu pakai mesin rumput ya, nggak tahu. Ditempelin itu. Pokoknya baterai dan motor, saya nggak tahu. Tapi toh yang nggak pick up itu artinya tren tersebut ya nggak menjadi umum akhirnya ya. Dan saya juga nggak melihat banyak yang pakai ya kan. Misalnya ya akhirnya kita tahu sendiri bahwa pada waktu itu memang mungkin itu hanya diterima sebagai gimmick-gimmick aja. Gimmick, iya, betul. Waktu itu. Betul. Tapi satu hal yang nggak bisa dipungkiri bahwa e-bike itu akan selalu ada di toko-toko sepeda, Pak. Ya, Pak. Benar kalau kan, saat ini iya. Iya, saat ini iya. Iya, benar kan? Betul. Karena waktu saya bekerja di dunia sepeda, saya menjual beberapa unit loh. Oh iya. Iya. Dan yang pakai itu memang satu, dia mempunyai kebutuhan. Special need. Ya, bahasa jadi bukan orang yang normal-normal terus beli e-bike. Tapi nanti suatu saat orang normal akan beli sepatu itu. Hati-hati loh. Oh iya. Saya pernah diserang soal normal dan tidak normal itu. Enggak ada, enggak apa-apa. Saya nanti ada kata saya punya e-bike pun saya welcome kok, enggak apa-apa. Ya. Jadi ya itu, saya ingat pertama kali yang membeli e-bike itu adalah seorang customer yang kepingin olahraga. Iya. Tapi dikasih warning sama dokternya. Nah, betul. Dikasih warning sama dokternya, awas. Anda masih bisa olahraga, tapi jaga-jaga agar heart rate-nya tidak melebihi titik tertentu. Ya kan? Tapi jiwanya tetap pengen tetap outdoor, pengen olahraga dan sebagainya. Makanya dia membeli e-bike dan kemudian ternyata benar dia bisa terpuaskan, kebutuhannya itu bisa dipenuhi dengan e-bike. Jadi dia masih bisa keliling naik turun gunung, ya, heart rate-nya pun terjaga dan olahraganya pun dapat. Ya, karena masih tetap mancal. Ya, mancal. Kedua, yaitu seorang istri yang dimana dia kepingin berdua dengan suaminya. Ya kan? Nah, otomatis kalau dia bersepeda dengan suaminya nggak imbang karena suaminya akan ngacir duluan. Ya, kekuatannya beda gitu. ya. Ya itu. Ya. Jadi dibelilah dia e-bike itu dan kemudian mereka menikmati bersama loh. Nah ini kan sesuatu, ya kan? Betul. Kebalikannya juga, kadang ada istri yang lebih kuat kan ya. Misalnya, sekarang istrinya sehat walafiat, suaminya obesitas bener-bener begitu loh. Beli aja e-bike, ya. Dan e-bike itu tidak melulu harus road bike kan Pak? Tidak kan? Karena e-bike itu juga ada yang MTB yang seperti saya pernah
bikin di episode yang waktu itu demo di HR Polygon HR Muhammad. Oh iya. Itu yang model MTB ya. Iya, model MTB Siskiyou ya. Nah, akhir-akhir ini Om Yuan aktif di e-bike. Dan Anda tahu sendiri kan Om Yuan ini kalau sepedaan itu jauh-jauh, ya kan Pak, eksplornya itu benar-benar explore gitu loh. Jadi saya yakin mileage-nya sudah tinggi ya Pak ya. Miles-nya itu yang terkumpul. Itu bisa di-redeem ya, bisa ditukar ya. Kalau di penerbangan bisa ditukar. Bisa ditukar, frequent flyer. Platinum. Ini frequent cycle. Ya, oke baik. Om Yuan, kapan Anda pertama kali menyentuh e-bike itu, Om Yuan? Ceritakan. Ceritanya begini Om, itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak sengaja sebenarnya. Oke, tidak sengaja. Satu merek, saya menghadiri acara suatu merek. Ini boleh disebutin? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, boleh. Iyalah, nah, saya menghadiri suatu bike camp. Polygon waktu itu di Bandung waktu itu. Itu nawarkan memperkenalkan beberapa line up-nya e-bike karena beberapa merek itu yang sekarang sedang banyak pilihannya line up-nya untuk e-bike itu dari Polygon. Waktu itu lebih komplit ya. Iya, line up-nya banyak, mulai MTB, mulai yang hanya sekedar atau yang kayak sepeda lipat, macam-macam lah, pilihannya banyak. Nah itu waktu nyoba itu langsung ini menarik gitu. Bagi saya menarik. Saya kan pernah podcast di sini bilang, saya itu kalau punya ide itu langsung rasanya tuh kalau enggak itu jerawatnya numbuh gitu loh. Nah itu saya tidak bisa bayangkan itu. Oke. Dari ide nakal itu jadi kepikiran gitu loh. Nah, tapi nggak kesampaian waktu itu. Nah nggak kesampaian, kebetulan waktu acara 5.500 Polygon menjadi sponsor kita. Nah menjadi sponsor kita waktu itu pingin survei. Pengen survei untuk rute 5.500 yang episode Bandung kemarin. Nah, kok kepikiran aku nyoba e-bike sekarang. Itu saat yang tepat. Saat yang tepat itu. Walaupun tidak bermaksud bahwa itu digunakan sebagai ultra cycling. Betul. Karena kalau ngomong untuk kegiatan ultra cycling sampai saat ini masih haram hukumnya untuk memakai e-bike karena kan berarti harus ada support. Support itu kan berarti ada support dari benda tersebut. Sedangkan kalau ultra cycling itu kan tidak boleh ada support dari apapun bentuknya lah gitu loh. Tapi itu saya pergunakan untuk survei karena beberapa tempat itu saya harus bolak-balik memastikan apakah tempat ini proper untuk kegiatan itu. Biasanya saya gunakan mobil atau sepeda motor untuk cuman karena kok kepikiran tadi ide pengen pakai e-bike, saya cobalah pinjam itu sepeda itu. Akhirnya saya pakai 450 kilo, harusnya 500, tapi karena baru pertama kali pakai e-bike langsung pengen 500, itu kaget bagaimana cara kita memperlakukan atau diperlakukan oleh teknologi. Itu kan teknologi ya. Nah, itu sih agak ada geger budaya itu di situ. Kalau istilah orangnya geger budaya. Nah di situ. Tapi sudah selesai pada itu. Tapi bisa 450 kilo akhirnya dari rencana 500 kilo untuk di Bandung. Setelah itu selesai. Ada event di Bandung, memang karena sponsornya masih tetap dengan Polygon, sepeda itu beberapa sepeda e-bike itu digunakan untuk lalu lintas panitia, dari hotel ke tempat venue dan sebagainya kan, karena kebetulan tempatnya dari acara ke hotel agak jauh, agak lumayan kalau pakai mobil nanggung, pakai Gojek juga agak susah kan, karena konturnya Bandung kan naik turun. Nah, saya waktu di Bandung kemarin, kebetulan ya, gara-garanya kebetulan saya jatuh.
jatuh sehingga dengkul saya sebelah kiri itu tuh natap karena pakai sepeda motor waktu itu. Kecengkluk atau apalah gitu loh. Natap, terus akhirnya saya sempat jatuh karena mau berhenti, cuman karena berhenti terus saya dengkulnya jatuh. Akhirnya sakit kan sebelah kiri. Nah, sedangkan besoknya saya harus ngikuti rute yang 125 kilo. Hari H itu? Hari H. Hari pertamanya saya make sure yang 500 kilo aman. Begitu aman saya pindah ke yang 125 karena besoknya kan 100 start yang 125 ngawal jadi sweeper gitu loh. Nah waktu itu karena dengkul udah kerasa sakit Om, saya pakailah e-bike. Itu Tambora AE waktu yang ada di situ. Saya pakai 125 kok merasa aman, nyaman gitu loh. Nah setelah itu berlanjut lah sebenarnya. Itu ada kelanjutannya. Yang saya akhirnya goes pakai e-bike 1000 kilo dari Surabaya ke Jakarta. Inspirasinya dari om-om berdua ini. Ternyata ya saya berterima kasih bisa menginspirasi banyak. Inspirasinya tadinya tuh nggak kepikiran pakai e-bike. Karena waktu itu Om kan sama The Bike Doctor ngajak, ayo Om ke Jakarta. Aduh kok godaan ya. Godaan untuk long ride itu muncul. Saya sudah siapkan sepeda konvensional, saya mau ikut, tapi kemudian ternyata hari hanya pelaksanaannya kan masih hari raya waktu itu kan. Terus saya akhirnya mundur. Nah waktu mundur pulang dari Bandung, kok saya jatuh lagi waktu sama teman-teman anak-anak komunitas GKID Gerbang Trasusila jatuh lagi di apa kita berusuhan karena naik tapi jalannya ininya batunya lepas, saya jatuh bego, kena lagi yang sebelah kiri. Waduh. Sedangkan 3 hari kemudian saya harus berangkat ke Jakarta untuk diundang sharing and caring kaitannya dengan event 5.500 ke teman-teman komunitas di acara Indofest. Nah ini memang agak panjang ya Om, sorry ya Om. Ya enggak apa-apa. Nah dari situ aduh, apakah saya harus ini ya, menggugurkan niat untuk long ride ya, ibadah ya, bagi anak-anak, bagi kita itu kan waktu ibadah perjalanan dari, apakah gitu? Saya pikir-pikir, karena saya harus saya 2 hari sholat aja harus duduk, nggak bisa normal. Kok kepikiran kembali lagi, kok ya balik lagi ke e-bike tadi. Saya telepon dadaan ke teman-teman untuk bisa ndak aku pinjam gitu untuk aku ke Jakarta. Beneran Om, bener, tak cobanya sekalian aku. Nah akhirnya lah dari tadinya sepeda konvensional yang memang pingin ke Jakarta, nututi Om berdua waktu itu kemarin udah di Jakarta ya posisi, saya akhirnya pakai e-bike karena saya nge-pushnya itu nggak bisa full, paling setengah lah. Jadi kalau lebih dari setengah itu langsung langsung sengkring gitu ya di dengkul. Betul. Dan di beberapa perjalanan, di beberapa kali saya harus cari es batu untuk ngompres yang sebelah kiri sama minum ini painkiller. Sampai sebegitu parahnya. Iya, kurang lebih. Sehingga kan saya putuskan pakai e-bike gitu. Jadi Anda memakai e-bike karena kayuannya itu sudah loss 50%-an kira-kira. Kurang lebih seperti itu. Yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. 50% kalau Anda naik sepeda normal itu sesuatu loh, Pak. Om, sangat sakit Om, apalagi tanjakan Om, aduh, sengkrang gitu langsung. Makanya. By the way, sebelum Anda bicara lebih panjang, sepedanya itu kayak apa sih? Sepedanya itu Masukkan boleh? Oh iya. Sebentar ya, saya. Coba ditunjukkan Om Yo sepedanya di tengah sini Om Yo. Semoga. Oh guys, sepedanya diangkat loh guys. Ini berarti sepedanya walaupun e-bike nggak berat-berat amat ya. Anggap aja kayak sepeda jadul. Oh my god. 15 kilo lah kurang lebih. Ya, 15 kilo itu sama dengan MTB saya Pak. Iya, Surabaya Jakarta. Wow, ini Pak. Ini baru kabar gembira Pak. Baru. Ayo jelaskan sepeda ini Om Yo. Gimana? Nah, ini tadi yang melatar belakangi
Saya sudah nyoba beberapa kali e-bike, cuman nggak proper bagi saya untuk kegiatan long ride. Saya bilang long ride bukan ultra cycling ya. Untuk kegiatan long ride itu satu biasanya berat. Secara dimensinya juga bobot kosongnya juga berat. Kedua, baterainya juga nggak terlalu proper untuk jalan jauh. Terus yang ketiga, kalau di kayu itu juga berat. Itu sih yang akhirnya kenapa akhirnya saya pinjem Tambora HE ini yang bagi saya akhirnya kok menarik, dan kemarin saya coba akhirnya 1000 dengan konsep yang berbeda karena waktu kemarin yang 500 kan nyobanya itu untuk gimana kalau long ride atau kegiatan jarak jauh tapi ada COT-nya. Nah itu kemerungsung banget dong. Pertama kali langsung nyoba itu akhirnya. Saya kok tidak suka ya dengan kata-kata COT. Nah itu nggak nyaman loh. Apalagi itu pertama kali saya megang itu tapi akhirnya ini saya coba dengan konsep yang sedikit berbeda, nggak ada COT dan lain sebagainya, dinikmati perjalanannya dengan gaya yang berbeda. Harusnya seperti itu. Oke, lanjut. Dan satu lagi, perjalanan saya ke Jakarta ini tidak ada hubungannya dengan event 5.500. Jadi saya ke Jakarta kan diundang sebagai narasumber untuk sharing and caring kaitannya dengan ultra cycling 5.500. Tapi kegiatan ini adalah alat transportasi bagi saya untuk menuju ke Jakarta gitu. Jadi karena tetap feel-nya pingin nyepeda. Tadinya kan saya pengen udah tertarik nih ditawari Om Yakob sama ini udah tertarik, makanya kenapa enggak nyoba ya. Jadi itu sebagai alat transportasi dari poin A ke poin transportasi. Termasuk MTB yang saya pakai dengan Erik itu alat transportasi. Jadi jangan dipolemik-polemikan sebagai apa-apaan begitu loh. Saya dan Erik itu hanya berjalan dari satu titik Surabaya ke titik satu yang lain Jakarta. Dan pengen menikmati menikmati dengan segala macam. Untuk menunjukkan saya kuat apa enggak ada sama sekali. Toh kalau saya kuat ya mungkin ya saya akan pamer misalnya nyampe dalam 1 hari. Itu baru pamer kuat-kuatan. Ini dalam 4 hari. Iya kan? Oke, Om Yo, setelah Anda bisa merasakan e-bike itu dengan rute yang sebegitu. Nah, pasti kan di pikiran Anda, wih, terbuka ya Om Yo ya. Apa dari situ apa kira-kira? Sebelumnya itu memang ada ketakutan, Om. Ketakutan soal berat, soal ngecasnya gimana, apalah sebenarnya wajar lah. Dan banyak juga pertanyaan, kok kalau e-bike kenapa nggak digoes manual? Waktu itu kan digoes manual. Waktu itu saya juga rada dongkol juga loh. Kenapa dong pakai e-bike kok? Kenapa harus goes manual? Gitu pertanyaannya. Karena saya juga belum berani Om goes manual pakai e-bike. Saya mau tanya, goes manual tuh kayak apa sih? Bukankah kalau kita goes nih sudah manual dengan kaki? Betul. Nah ini juga yang disebut goes manual itu sebenarnya kan ya tetap pakai tetap di kayu kan ya. Nah ya ini kemarin anggapan itu sebenarnya saya juga karena ini perjalanan panjang saya juga kan, itu juga ada rasa takut tapi ingin tahu. Nah itu saya dapat akhirnya di perjalanan 1000 kilo ini. Kemarin begitu kita coba malah justru dapat banyak experience yang kebetulan. Makanya ada pertanyaan di teman-teman, Om itu kan anak ultra gitu loh, disebut anak ultra Om. Ono. Aduh terima kasih. Padahal saya penggoes bentang Jawa, penggoes warung bentang warung Jawa sebenarnya, bukan ultra sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan saya udah di statement itu. Kenapa kok pakai ini? Nah kalau ultra, saya share kaitannya dengan kegiatan ultra saya itu banyak orang udah pada tahu. Nah kebetulan pakai e-bike saya sering cerita di story dan lain sebagainya. Itu Om
Om, itu yang kemarin pengen saya sharing, dan itu ternyata banyak hal-hal yang menarik. Contoh gini Om, tadi kan sempat saya singgung bahwa antara teknologi, kita yang memanfaatkan teknologi atau kita dimanfaatkan oleh teknologi. Betul. Artinya mesin ya, mesin yang membantu kita, atau kita kita memanfaatkan mesin tersebut, atau kita justru dimanfaatkan mesin tadi ya. Nah, itu saya kemarin coba ya. Cobanya gini, e-bike itu, ini e-bike ya, bukan motor listrik ya. Kalau motor listrik itu bedanya ada throttle, karena banyak orang yang anggap, Om itu gasnya di mana? Dikira itu, ya makanya. Ada. Kalau e-bike itu benar-benar ada pedal assist ya, cuman ada, tetap kita ngayuh, cuman ada kayak mesin yang membantu kurang lebih sepertiga lah. Nah di situ saya nyoba waktu itu, kita ngikuti sepeda ini. Saya coba dari Surabaya Bojonegoro itu 130, 104, hampir 140 ya, 140 kilo, hampir 140. Itu saya berhenti itu karena flat ya. Saya dengan mode yang Eco itu saya bisa 140, itu masih 1 bar. Wow. Masih sisa 1 bar. 140 kilo. Luar biasa itu baterainya. Itu luar tapi biasa. Tetap itu masih flat ya. Masih 1 bar. Tapi begitu kita sampai Bojonegoro itu ke rumah saudara, mampir ke rumah saudara yang lama nggak kita kunjungi, itu saya harus nunggu ngecas 3 jam. Bayangan Om, masih sekitar jam 12-an, masih seger-segernya orang, mau tidur ya nggak bisa, maksudnya ritme tubuh kita itu kan masih pada pik-piknya. Betul. Nunggu 3 jam, itu tersiksa Om. Jadi itu salah satu keterbatasan dari e-bike ini ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Itu karena kita yang ngikuti dia. Anda ngikuti dia, betul. Kan? Berarti kan ngecas kan, saya ngecas. 3 jam, makan sudah, ini sudah, mau tidur susah, mau mandi susah. Begitu mau ngayuh lagi selepas 3 jam, karena dari 0 sampai ini tuh kurang lebih butuh 3 jam. Dan ini sementara ini yang udah paling kenceng, karena sebelumnya 6 jam, 7 jam. Malah lebih lama lagi lebih lama. Ini udah fast charging. Oke. Tapi masih 3 jam. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Saya pengen ngetes waktu itu dari Bojonegoro, Cepu, turun ke Ngawi. Berarti kan itu rolling ya itu. Rollingnya gunung dekat ya. Itu terus itu. Sampai Solo tuh 141 petes mati. Sampai mati. Oke. Walaupun sebenarnya tidak direkomendasikan sebenarnya kalau punya e-bike itu sampai mati itu tidak direkomendasikan karena kosong bener kan. Itu 141 sama. Tapi dengan kondisi rolling, karena saya pernah nyoba 130 kilo itu elevasi bisa sampai 1.600. Dengan catatan bahwa e-bike itu kita manajemen sprocket belakang tetap harus shiftingnya harus bener. Jadi jangan karena anggapannya udah kalau pakai e-bike itu kayak Scoopy, asal becek. Itu malah boros ya. Betul. Jadi kalau gear kita itu kita paksakan nanjak, mesin mampu, cuman akhirnya baterainya akhirnya lebih boros. Jadi kita tetap harus, walaupun pakai e-bike, manajemen sprocket tetap harus bagus. Kalau manajemen sprocket itu kan berarti manajemen tenaga dari Anda juga. Iya, betul. Jadi, dan jangan sampai kalau long ride ya, jangan sampai ada letupan-letupan energi. Karena kan dia sebenarnya kan dari tekanan ya. Kalau bisa ya terus konstan ya. Jadi jangan nge-break. Betul. Kalau nge-break ya baterainya ikut aja atlet itu. Rombongannya atlet itu. Iya betul, kita long ride ya. Iya, kalau mau nge-break ikut aja rombongannya si Dam sana. Dari situ badan saya capek sampai Solo itu sebenarnya pengennya sampai Jogja. Capek kalau kita harus ngikuti dia. Akhirnya saya bermalam di Solo, saya ngobrol, ada teman di sana ngobrol sampai pagi, tapi udah saya cas pagi-pagi saya barulah ke Jogja sekaligus nyekar almarhum. Dari di situ saya rubah mindsetnya. Kok saya diperbudak sama ini ya? Sepeda ya.
E-bike ini e-bike ya. ini. Nah, sekarang polanya dibalik. Apa? Iya, dibalik. Jadi dia yang harus ngikuti ritme saya. Artinya, ini contoh. Ini bukan atlet ya. Tadi udah disebut bahwa bukan atlet ya. Berarti kalau kita goes terus kepanasan berhenti di Indomaret itu kan ya minimal 15 menit sampai setengah jam ya rata-rata orang seperti itu. Atau kalau makan berarti ya bisa hampir 1 jam. Itu yang saya gunakan untuk charge, nyolok. Yes. Jadi tidak nunggu baterainya habis, tapi langsung kita colok. Berapa minimal ada kesempatan 15 menit, colok aja. Lumayan itu ya. Lumayan. Dan alhamdulillah soal pertanyaan saya juga sebenarnya keinginan tahu juga, apakah susah kita ngecas di sepanjang jalannya? Ternyata tidak. Asal kita tetap bilang karena kalau enggak berarti kita nyolong. Sebenarnya nyolong listrik kan. Kalau kita bilang aja, Mas saya boleh ngecas, oh silakan. Saya rasa seluruh Alfamart, Indomaret sekarang ada. Alfamart, Indomaret, toko tempat makan dan lain sebagainya. Asal kita bilang, kita bilang. Langsung bahkan sekarang banyak toko-toko depot-depot makan itu sudah menyediakan charging. Iya betul. Karena banyak customernya yang pasti butuh waktu mereka rest itu butuh ngecharge ya. Nah begitu saya rubah mindset itu enak badan tuh enak. Badan itu enak karena apa? Ya ini kalau saya bersepeda, gitu loh. Jadi akhirnya jadi feel-nya jadi feel saya pakai e-bike itu ya rasanya rasa bersepeda. Rasa bersepeda. Rasa bersepeda waktu itu. Karena apa? Ya ritmenya kan ritme tubuh kita saatnya mau tidur ya tidur, saatnya mau istirahat istirahat, saatnya jam 12 siang pas panas-panasnya di Jogja ya saya nunggu di Indomaret ya saya ngecas dan sebagainya. Itu lebih enak ternyata Betul. Lagian loh Pak, ya toh. Kalau kita sudah kuat, kita nggak mungkin beli e-bike Pak. Benar kan betul, ya? Betul, iya betul, toh, betul, benar ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya orang-orang yang mencemooh e-bike ini merasa dirinya itu kekuatan, Pak. Ya toh, merasa dirinya kekuatan apa sok kuat atau apa itu sehingga dia mencemooh temannya yang punya e-bike. Ya. Padahal dia tidak tahu bahwa temannya itu bukan dia bukan temannya bukan dia. Jadi dua pribadi yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Nah, betul. Makanya saya kemarin sempat bilang nah, perjalanan itu kan teman-teman tuh nggak tahu kalau saya itu sedang sakit. Iya. Nah, memang ada suatu kejadian orang-orang nggak tahu. Taunya kan saya ada perjalanan loh kok pakai e-bike. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang memang kadang-kadang orang itu melihatnya hidup itu cuman SM, XL dan lain sebagainya. Padahal enggak. Ada kadang-kadang kalau kita ke tailor S panjang sebelah, tangan saya Nah, akhirnya saya buka setelah Jogja saya buka bahwa saya itu ada kejadian yang lutut saya bengkak dan saya harus beberapa kali kompres. Tapi itu kan nggak pernah saya info. Nah begitu ada case tersebut, orang jadi memahami bahwa e-bike itu memang untuk teman-teman kita yang special need itu sangat dibutuhkan. Pasti. Ya itu, ini cerita menariknya mengenai bike ini. Jadi sudahlah, nggak usah berpersepsi macam-macam. Ya kan. Toh yang beli e-bike bukan kamu. Yang beli e-bike itu temanmu yang butuh. Kamu enggak butuh, ya kamu enggak usah beli. Tapi dari perjalanan itu kita bisa sharing, bisa merasakan gitu loh. Kalau mungkin waktu itu saya dalam kondisi sehat, saya enggak akan pakai ini dan saya akan ceritanya saya malah sepeda konvensional lah bilangnya tadi. Saya malah gini. Lebih baik kamu pakai e-bike tapi melakukan perjalanan daripada kamu enggak pakai e-bike dan enggak melakukan. Ya benar kan? Betul. Dan kenapa saya pengen saya masih menganggap e-bike ini sebagai teman kita? Karena apa? Dikayu, Om. Betul, dikayu. Bukan kemarin ada pertanyaan, Om, apakah itu goesnya goes formalitas?
Tidak. Goesnya tetap feel-nya kita goes. Ada saatnya bosan, saatnya kita nge-push dan lain sebagainya. Saya yakin kalau misalnya lah ya, sebetulnya Rodaling di HR Muhammad itu kan open ya. Dan e-bike di situ kan disediakan sebagai demo ya. Kunjungilah. Datanglah ke sana, kunjungi ya. Nanti coba aja apakah Anda ini bisa di throttle terus jalan sendiri. Enggak, Anda tetap harus ngayu. Dan kalau Anda ngayunya salah gear juga berat ya Pak ya? Berat dan mesinnya justru overwork. Over terus baterainya boros ya, dan sebagainya. Jadi walaupun Anda naik e-bike, Anda tetap memperlakukan itu sebagai sepeda. Sama dengan Anda naik sepeda. Betul. Dan ini kemarin Om, hasil dari perjalanan itu kan kita dapat experience ya. Salah satu contoh ketika saya waktu itu sudah kurang lebih di daerah Kartajati lah. Kartajati lepas Cirebon tuh 58 kilo atau 60 kilo setelah Cirebon. Jadi masih 158 kilo menuju Jakarta waktu itu. Monas kalau sebagai titiknya masih itu. Nah itu saya kan naik Aji Barang, jadi dari Jogja ke Aji Barang itu kan nanjak terus baru turun di pertigaan Pejagan. Itu baru mulailah Pantura itu dari Pantura. Di Pantura itu sudah menjelang maghrib. Itu Om kemarin Om lihat Pantura ya? Bisnya kayak apa Om? Waduh. Kalau yang lambat di sebelah kanan, truk sebelah kanan, transformer yang kiri ngebut itu langsung sebelah kiri. Nah itu kemarin kebetulan Om, jalannya itu sedang ada pipanisasi Om. Berarti kan tambah pendek lagi. Ngeri Om kemarin. Ngeri. Saya juga ngalami itu sama Eri gitu. Langsung di sampingnya. Iya Pak. Jangan dikira itu aman loh itu. Nah kemarin itu pertimbangannya tuh. Terus akhirnya nggak sengaja akhirnya saya lebih baik berhenti karena ini soal keselamatan Om. Makanya kita kebilangan long ride ya, nggak ada COT-an dan lain sebagainya, nggak ngobrol soal itulah. Nah akhirnya kita lebih saya paling takut waktu itu tuh di rute Bojonegoro Cepu karena jalannya sepi kan. Jalannya sepi panjang. Betul. Itu truk dan bis itu ngebutnya luar biasa. Kita di belakang misalnya enak-enak sepi ya. Loh. Itu kalau itu dari belakang kita nggak bisa lihat. Ya, nggak bisa. Yang dari depan loh kita sudah tahu Pak. Itu bahwa ada itu tetap aja dia ngekat. Makanya saya lebih seneng lewat jalur selatan Om dibanding dengan utara. Karena utara itu sebenarnya harus dihindari sebenarnya. Cuman kemarin karena apa? Akhirnya saya ke utara karena saya memang belum tahu tentang sepeda ini, jadi menghindari yang banyak hutannya. Karena kan kalau tiba-tiba ada apa-apa dan lain sebagainya, karena masih mindsetnya sepeda ini berat dan lain sebagainya. Kalau ada apa-apa ini nanti saya takut ini macam-macam. Akhirnya saya ke Aji Barang turun ke Cirebon. Nah dari setelah Cirebon tadi saya kan berhenti di ada masjid tapi ada UMKM, ada tempat jajanan UMKM. Saya seperti biasa, saya ngecas. Nah dari waktu ngecas itu kok tiba-tiba ini indikator di sini itu kuning. Kuning artinya error. Error tuh ada dua kemungkinan, mesinnya overheat atau ada sesuatu lah. Nah, waktu itu saya tanya teman-teman Rodaling, katanya error Om. Coba jangan langsung ngecas. Jadi kalau sampai jangan langsung ngecas. Padahal setelah perjalanan saya begitu datang ngecas nggak ada masalah. By the way, itu engine-nya pakai apa sih? Pakai Bosch kali yang ini. Bosch ya. Harusnya Bosch. Reliable ya. Harus nggak ada masalah. Saya selama perjalanan saya ngecas itu. Teman waktu itu kondisi kuning. Katanya mungkin overheat. Tunggu 20 menit.
saya 20 menit gitu lagi, kuning lagi. Jadi nggak bisa ngecas, nggak masuk karena akhirnya error, dianggap engine error. Berapa kali akhirnya kan karena stres, udah Om balikin aja ke rodaling terdekat. Rodaling terdekat itu adalah di rekanannya ada di Cirebon. Jadi saya harus kembali lagi 60 kilo ke belakang gitu loh. Wah, gimana ya? Sudahlah, saya pusing, saya tidur. Pagi-pagi setelah sholat subuh, saya nyoba lagi ngecas, juga nggak bisa lagi. Perjalanan kalau maunya sampai di titik dari situ ke Monas itu 150. Oh, masih jauh, Pak. Ya 168 masih atau jauh, Pak. Ya. Cirebon Jakarta itu masih jauh, Pak. Oke. Nah, tapi kan saya gini. Tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Pakai e-bike atau tidak, pakai mesin e-bike atau goes manual, bisa goes manual, tetap harus jalan. Daripada saya mundur. Saya mundur terus baru saya naik kereta api ke Jakarta, daripada seperti itu lebih nekat aja Gus. Ternyata dari situ malah akhirnya saya dapat pengalaman. Saya 100 kilo akhirnya sampai saya putuskan ke Rodaling Karawang ya, hampir 100 kilo tanpa pedal assist itu bisa karena apa? Ternyata ini bisa. Ya bisa aja Pak, karena MTB saya itu 15 kilo Pak. Pasti rasanya tapi kan itu kan perasaan ketakutan saya gitu loh, ketakutan saya karena nggak tahu. Saya nggak tahu nanti e-bike itu berarti coba. Benar. Saya enggak. Jadi mulai dari saya coba free hub-nya depan belakang terus sama rotor ini saya coba nggak ada masalah, berarti saya cuman mungkin sedikit lebih berat karena kan sepedanya berat kan, tapi nggak masalah, seberat apapun itu sama dengan cuman begitu disampai feel-nya sama aja gitu loh, sama aja. Bahkan karena perjalanan itu masih panjang kan, masih panjang, jalurnya lurus-lurus kan, truk pelannya di sebelah kanan, truk nyalipnya di sebelah kiri, masih tetap seperti kondisinya. Ini agak nakal sedikit, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru sebenarnya. Saya di belakang truk yang sebelah kanan. Akhirnya jadi lebih aman karena apa? Bener. Otomatis kita nggak mungkin terlindungi kan? oleh truk, dan kita dapat bantuan. Anda tidak mungkin diseruduk dari di belakang. Betul. Dan Anda juga tidak disalip-salip gitu. Betul. Makanya itu kemarin saya lakukan itu. Ya, itu salah satu trik dari perjalanan panjang. Semakin Anda menjalani perjalanan panjang, semakin Anda akan tahu sela-selanya. Tapi don't try this at home untuk pemula. Benar. Karena itu sangat beresiko karena ada tips-tips dan triksnya. Contohnya apa? Itu adalah itu nanti ada sesi tersendiri karena bagaimana biar tetap aman itu ada sebenarnya. Kalau enggak keceglong, ya sudah. Wah, salah bisa. Nah, begitu sampai Karawang nih kembali lagi, kenapa errornya ini masih dipertanyakan kami. Begitu sampai Rodaling ke Karawang, dicas. Ternyata normal Om, ngecas. Nah, kenapa itu? Ketika kita brainstorm dengan teknisinya, ternyata setelah diurut-urut, karena kemarin di UMKM ya, warung yang jentrek-jentrek, kabelnya itu kabel olor, mungkin kabel olor yang mungkin kabelnya itu nggak standar nasional Indonesia, nggak SN, yang masih serambut-serambut, itu sudah dibagi-bagi. Betul. Kemarin saya masih ingat itu udah dibagi kulkas, dibagi ini. Ya, saya mikir kan kayak pakai handphone ya. Sehingga pakai handphone itu bisa satu lajur gini, so ada 4 titik ya ditancepi semua. Sehingga efeknya apa? Efeknya arus listrik yang masuk itu kecil, karena sudah ketarik-tarik dan kabelnya itu kabel kecil, jadi otomatis ampernya atau apa ya mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi di bawah. Ampernya kecil sehingga daya yang nyedot ke sini kan ini udah fast charging itu jadi kecil. Dianggap sebagai error. Karena kemarin kebiasaan kalau setiap kita ke rumah makan ataupun ke Indomaret ataupun ke kok memakan waktu segitu lama baru dia waktu dicolok menjadi normal? Karena waktu
di tempat yang waktu anda itu saya nggak mindah, kebetulan saya nggak pernah nggak mikir karena Anda merasa bahwa itu error terus. Saya mau nyoba dipikir terus di colokan lain juga error gitu loh. Karena di situ memang ya ngerti. Tarian kabel padahal mungkin kalau Anda jalan nyebrang ke Indomaret dan colok di situ yang kabelnya agak proper bisa. Nah itu saya nggak nyoba. Padahal saya sempat beberapa kali mampir Indomaret itu udah saya coba. Nah itu kan juga itu pengalaman ya kita tuh juga nggak ngerti. Bener, ternyata begitu dicolok di lu bisa loh. Nah ternyata memang kalau bisa tuh yang bersih ya. Yang bersih. Ya, yang artinya harus jalurnya itu langsung kecolokannya lebih baik. Langsung kecolok lebih semakin menuju colokan langsung. Jangan dibagi-bagi atau bawa kabel olor dibagi-bagi itu akan berpengaruh ternyata. Nah, itu kan experience yang saya bisa episode dapat ini. Gitu. Wah, patut bagi mereka yang mempunyai e-bike khususnya ya. Jangan dibagi-bagi. Karena mikirnya saya itu kayak ngecas handphone toh. Yeah. Kayak handphone tuh kalau pas kita suatu acara gitu langsung ada colokan berapa tapi Pak, walaupun handphone pun loh, coba Anda misalnya ya, coba ya. Ketika Anda ngecharge handphone di yang dibagi-bagi itu, charging Anda pasti lebih lamban. Iya, tapi kan nggak terasa. Iya, karena di rumah ya. Iya, nggak terasa, betul. Ini e-bike, saya harus melanjutkan perjalanan. Perjalanan panjang, saya sebel sama truk dan lain sebagainya. Wes error om. Udah kalau error, sepedanya error, otaknya error, yang dilakukan sudah tidur. Itu paling enak karena kita harus kalau long ride itu kita harus pintar. Tapi untung aja kekuatan Anda ndak error ya. Masih kuat ya. Sampai Karawang, Cirebon Karawang itu ya jauh. Kalau itu kalau kita long ride itu memang kita harus punya mental apapun yang kita sudah mulai harus kita tuntaskan. Ya makanya itu waktu Surabaya Jakarta itu ketika Erik mempunyai masalah dengan bokong dan kakinya, saya putuskan jangan dah. Kita masih ada 3 hari. Betul. Jangan dihabisin. Betul. Dipaksa di hari ini. Mendingan kita mengorbankan loading 150 km sampai Semarang. Tapi nanti hari kedua, ketiga, keempat kita tuntas. Itu wajar om. Itu wajar. Jadi kita ini yang nggak ada COT ya. Kalau misalnya itu event nggak apa-apa. Saya akan kembali dari Semarang ke Cepu. Dan saya akan memulai dari Cepu. Itu aturannya, Pak. Iya, memang aturannya. Tapi kalau kita ngomong long ride kan kebebasan kita, Om. Ya. Jadi jelas sudah ya. Anda mendengarkan sendiri dari mulutnya Om Yuwan. Jadi total dia bersepeda dengan e-bike-nya itu saya yakin melebihi dari Anda owner e-bike yang ada di rumah. Ya benar ya Pak ya. Mereka yang punya e-bike loh paling seminggu di kayu nggak lebih dari 100 km Pak. Iya, setahu saya ya. Om. Iya, seperti itu. Setahu saya. Jadi akhirnya kemarin bisa tuntas 1.000 dengan itu bisa sesuatu sharing. Pak. Sesuatu itu. Ya. Jadi Anda harus bangga bahwa Anda itu mungkin salah satu orang pertama di Indonesia yang menuntaskan 1.000 km dengan e-bike. Karena tidak ada orang yang bangga, ya toh. Dikira malu-maluin. Nah, ya. Padahal kalau kita bisa sharing, itu betul. Senang loh. Iya, benar. Iya, sharing. Kenapa juga saya memutuskan untuk ber-MTB Ria dari Surabaya ke Jakarta? Karena saya belum pernah merasakan. Iya kan? Saya belum pernah merasakan, makanya kalau road bike sih saya sudah pernah, apalagi saya fresh dari EJJ dan kemarin. Banyak orang yang melakukan kan gitu. Iya kan? Saya ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda. Bila perlu nanti suatu saya akan naik full shoes. Ya saya tahu kalau misalnya ada enggak tahu Anda yang di Indonesia ini yang sudah berfull shoesan Ria, oke, thumbs up, 2 thumbs up. Cuman yang sharing and caring itu biasanya jarang. Betul, yang sharing dan caring jarang begitu. Ya, jadi satu lagi persepsi tentang sepeda yang akhirnya
bisa dirontokkan ya Pak ya. Iya, jadi kemarin ya mohon maaf teman-teman mungkin yang DM dan lain sebagainya ke saya. Mungkin ya tentang apa? Ya yang tentang kenapa kok saya pakai e-bag dan lain sebagainya itu enggak apa-apa. Baru saya jelaskan kronologinya seperti itu. Tapi saya sendiri tetap goes, maksudnya goes tanpa e-bag itu tetap saya rutin, tetap saya lakukan. Kalau misalnya pun loh ya, saya ditemukan, dijumpai teman-teman, loh kok kamu naik e-bike? Loh padahal loh engine-nya ndak saya on. Ya, tapi kan masalahnya kan sekarang ya Om ya. Engine-nya lo nggak saya on. Persepsi dan geger budaya itu. Seandainya misalnya saya pakai misalnya ini Tambora, misalnya saya bawa Surabaya ke Surya misalnya, ya. Tapi engine-nya saya off. Iya betul. Saya rasa saya masih mampu kok. Walaupun dia ada itu, tapi saya nggak pakai, saya off. Ayo. Apakah Anda masih berpikir, nakalan ini ya kopi ini? Nakalan dong, saya menikmati sepeda-sepeda. Ya kemarin saya itu tanjakan yang paling saya selama perjalanan itu hanya menggunakan mode eco karena tadi manajemen shiftingnya sama sprocketnya, apalagi nih pakai GRX 1x12 kan itu belakang udah 51 itu udah gede banget untuk tanjakan itu ya. Betul. Cuman memang karena kita akan dibantu kurang lebih ya sepertiga sehingga jadi lebih nyaman. Saya mau nyoba kalau ini ya, saya nggak cocok kalau ini untuk kegiatan long ride dengan mode yang di atasnya, karena terlalu cepat ya Pak. Bukan Om, apa ya? Nggak enak sentekannya ya? apa namanya? Tadi itu apa namanya? Ininya membuat tuh kita kaget ya. Nah kalau kaget akhirnya otot kita malah kaget sehingga saya hanya menggunakan ini modenya mode eco. Toh kalau long ride itu kan kegiatan long ride itu kan lebih stabil ya. Kita nggak ngomong speed dan lain sebagainya gitu. Baiklah Om Yohan, nanti kita sambung di episode kedua. Kita akan undang Erik juga. Tapi nanti topiknya itu gini. Topiknya itu untuk membahas beli ndak, punya ndak gitu loh. Karena kita hari ini membuat video sebetulnya ya untuk masa depan, ya kan? Siapa tahu nanti 5 tahun kemudian, loh iya itu kan sudah pernah ada membahas e-bike. Sekarang 5 tahun kemudian e-bike ada di mana-mana. Siapa tahu kita sudah bermula dari video kita, ya kan? Oke. Kita sudahi dulu ya Om Yohan di episode e-bike kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.